Yuk kita lanjutkan anime Oregairu. Karena sayang banget gak sih kalau nggak dilanjutin? Yang belum nonton season 1 bisa klik link di atas ini ya. Oke deh, karena kita udah tahu ini anime tentang apa, kita langsung mulai aja yuk lanjutin ceritanya. Inilah dia Oregairu season 2. Festival budaya selesai dan festival olahraga juga selesai. Klub relawan jadi punya waktu luang untuk beristirahat. Tapi sepertinya waktu istirahat mereka tidak terlalu lama, karena tidak lama dari itu Hayama dan Kobe datang meminta bantuan. Sebentar lagi kan wisata sekolah ke Kyoto, dan di momen itu Kobe ingin menyatakan cinta kepada Ebina. Sebagai teman satu geng, tentu saja Yui mendukungnya. Tapi sebelum itu Hachiman mengingatkan lagi kepada Tobe kalau akan ada resiko loh jika nanti ada penolakan. Hayama pun menenangkan Hachiman kalau itu adalah urusan yang akan dipikirkan teman-temannya. Saat klub relawan memikirkan rencana apa yang harus dilakukan di Kyoto, tiba-tiba saja Ebina datang juga ke sana untuk meminta bantuan. Kali ini Ebina menceritakan dia merasa kalau ada yang berbeda di kelompoknya. Para anak laki-laki saling berbisik seperti menyembunyikan sesuatu. Ebina sangat berharap tidak terjadi apa-apa karena Ebina ingin persahabatan mereka bertahan seperti ini. Maka dari itu Ebina berharap Hachiman bisa mencari apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Tentu saja hal itu tidak mungkin Hachiman jawab. Hari wisata pun tiba, awalnya baik Yui dan Hachiman kesulitan mendekatkan Ebina dan Tobe karena kelompok mereka selalu bersama. Tapi seiring berjalannya waktu, Tobe dan Ebina bisa berduaan secara natural, mungkin karena sudah terbiasa mengobrol bersama. Di keesokan harinya, Hachiman, Yui, dan Yukino akhirnya bisa punya waktu luang untuk membahas perkembangan perjodohan Ebina dan Tobe. Karena kan mereka beda kelas, jadi jadwalnya berbeda. Sejauh ini sih, baik Yui dan Hachiman masih kesulitan membuat Ebina dan Tobe berduaan. Bahkan Hachiman merasa ada seseorang yang sengaja membuat Ebina dan Tobe berjauhan. Yukino pun memberikan selembar kertas yang isinya tempat kesukaan perempuan ketika mendatangi Kyoto. Yukino berharap ini bisa membantu. Di malam harinya, Hachiman mengunjungi minimarket dan ternyata di sana ada Miura. Tanpa basa-basi, Miura langsung meminta Hachiman jangan mencampuri urusan kelompok mereka. Awalnya Hachiman berpura-pura tidak paham dengan apa yang dimaksud Miura. Miura pun memberitahu Hachiman kalau dia sadar dengan gelagat Hachiman dan Yui yang berbeda ketika di sekitaran kelompoknya. Miura menambahkan kalau Ebina untuk saat ini tidak tertarik berpacaran. Dulu Miura sempat membantu beberapa laki-laki untuk mendekati Ebina, tapi ya selalu ditolak. Miura hanya tidak ingin Tobe sakit hati ketika ditolak Ebina, karena akibatnya kelompok mereka pasti akan berantakan. Mendengar itu, Hachiman pun akhirnya memberitahu kalau apa yang dilakukannya memang sebuah suruhan, dan Hayama akan menanggulangi akibatnya jika itu memang terjadi. Mendengar Hayama ikut andil, Miura pun ikut lega, dan membiarkan Hachiman melanjutkan pekerjaannya. Di keesokan harinya, saat para murid ada waktu luang, Yukino, Yui, dan Hachiman memutuskan mencari tempat yang pas untuk menyatakan cinta. Dan tempat ini sangatlah tepat. Walaupun di siang harinya hanya terlihat hutan bambu yang biasa saja, ternyata di sini ada lentera. Berarti di malam harinya akan sangat terang dan romantis. Di penginapan, Tobe sudah sangat gugup untuk bisa segera menyatakan cinta nanti malam. Tapi di sini Hachiman menyadari adanya gelagat lain dari Hayama. Maka dari itu dia pun menanyakan kepada Hayama alasannya yang ternyata diam-diam mencegah Tobe menyatakan cinta. Hayama pun memberitahu kalau dia yakin 100% Ebina pasti akan menolak Tobe. Sejak dulu sebenarnya Hayama sudah mencoba untuk meminta Tobe menahan perasaannya, karena ya terlihat betapa Ebina belum siap membuka hati untuk siapapun. Hayama takut kalau nanti Tobe ditolak, persahabatan mereka akan hancur. Mendengar itu Hachiman hanya diam, dia pun pergi meninggalkan Hayama begitu saja, karena kesimpulannya Hayama tidak ingin ada yang berubah di antara persahabatan mereka. Di malam harinya sebelum Ebina datang, Hachiman meyakinkan kembali kepada Tobe untuk siap dengan konsekuensi yang ada. Tentu saja dengan percaya diri, Tobe akan tetap melanjutkannya. Tidak lama dari itu datang Ebina dengan nada terbata-bata. Tobe mencoba untuk menyatakan cintanya. Tapi belum juga terungkap semua kata, tidak disangka-sangka Hachiman langsung datang dan langsung menyatakan cinta juga kepada Ebina. Tentu saja semua yang ada di sana terkejut. Di keadaan seperti ini, Ebina tidak perlu berpikir panjang. Dia langsung menolak Hachiman dan meminta maaf atas perasaannya yang belum mau berpacaran dengan siapapun itu. Setelah mengatakannya, Ebina pun pergi. Apa yang dilakukan Hachiman adalah untuk mencegah penolakan langsung kepada Tobe. Tobe jadi sadar kan tentang perasaan Ebina tanpa melukai hatinya sendiri. Tobe tetap berterima kasih kepada Hachiman. Dia tidak akan menyerah karena suatu saat nanti pasti Ebina akan membuka hatinya. Melihat Hachiman berkorban untuk kelompoknya, Hayama tentu saja meminta maaf. Dia tidak menyangka kalau Hachiman akan melakukan hal itu untuk mempertahankan keegoisan Hayama. Hachiman tentu saja tidak keberatan, toh dia sudah terbiasa.
Setelah geng Hayama pergi, Yukino dan Yui menunjukkan wajah kekecewaan. Untuk kesekian kalinya, kenapa Hachiman harus mengorbankan dirinya sendiri, padahal ada cara lain. Hachiman tidak bisa berkata-kata kenapa semua ini menjadi salah di mata mereka berdua. Di keesokan harinya, terlihat geng Hayama normal seperti biasa. Tidak ada yang berbeda di antara mereka. Tidak lama dari itu, Ebina datang menghampiri Hachiman. Di sini Ebina berterima kasih karena Hachiman sudah menyelamatkan kelompoknya. Ternyata sejak awal Hachiman memang sudah bisa membaca apa maksud Ebina datang ke klub relawan. Ebina mengetahui tentang rencana Tobe, maka dari itu dia meminta Hachiman menggagalkannya. Ebina juga meminta bantuan Hayama, tapi Hayama posisinya membingungkan. Itulah kenapa Hayama sangat pelin-pelan. Ebina sangat menyayangi kelompoknya, itulah kenapa dia tidak ingin ada yang berubah di antara mereka. Singkat cerita, sebelum pergi ke sekolah, Komachi menyadari ada sikap kakaknya yang mencurigakan. Maka dari itu dia menanyakan kepada Hachiman, apakah dia baik-baik saja dengan Yui ataupun Yukino. Mendengar hal itu tentu saja Hachiman mencoba menutupinya. Tapi Komachi ini sangat tahu tentang kakaknya, maka dari itu dia jadi kesal ketika Hachiman mencoba menutupi masalah dan bukan meminta saran, karena biasanya Hachiman seperti itu. Di ruang klub masih terasa adanya ketegangan. Yukino mencoba menyadarkan Hachiman untuk berhenti mengorbankan dirinya sendiri. Di tengah perdebatan, Shizuka datang membawa Meguri dan satu murid kelas 1 yang bernama Iroha Ishiki. Kedatangan mereka ke sini adalah untuk meminta bantuan kepada klub relawan menggagalkan Iroha menjadi ketua OSIS yang terbaru. Iroha tidak pernah mendaftarkan diri menjadi kandidat, tapi teman-temannya yang melakukannya. Selain itu, kandidatnya sejauh ini hanya Iroha. Iroha takut jika terpilih. Dia merasa belum layak menjadi seorang pemimpin. Hachiman pun menyarankan untuk melakukan kesalahan di proses kampanye pidato saja. Kalaupun gagal, image Iroha tidak akan rusak. Yukino sadar apa yang akan dilakukan Hachiman. Dia pasti akan mengorbankan dirinya menjadi perwakilan kampanye pidato Iroha. Maka dari itu Yukino langsung menolaknya. Yukino lebih memilih untuk mencari kandidat lain yang ingin menjadi ketua OSIS. Tentu saja penolakan itu memicu perdebatan di antara mereka. Hachiman merasa metode mereka sangat berbeda. Maka dari itu dia pun memutuskan untuk keluar dari ruangan saja. Sepulang dari sekolah, Hachiman mampir ke toko donat dan di sana secara tidak sengaja dia bertemu dengan Haruno. Saat mereka berdua sedang berbincang, di belakang sana tiba-tiba ada seseorang yang menyapa Hachiman. Dia bernama Kaori Orimoto. Kaori ini adalah teman sekelas Hachiman di SMP dan dulu pernah ada kenangan yang kurang mengenakan. Karena ternyata Kaori ini adalah gadis yang menolak Hachiman sampai Hachiman tidak percaya diri sampai sekarang. Melihat seragam Hachiman, Kaori tiba-tiba menanyakan kepada Hachiman apakah dia kenal dengan Hayama. Karena teman Kaori yang bernama Chika Nakamichi sangat ingin dikenalkan. Hachiman tentu saja mengenal Hayama, tapi Hachiman menolak untuk mengenalkan Hayama karena mereka tidak begitu dekat. Haruno yang mendengar perbincangan itu tentu saja langsung menelpon Hayama agar segera datang. Hayama ini sangat dekat kan dengan keluarga Yukino Shita, maka dari itu dia langsung menuruti permintaan Haruno. Setelah berbincang cukup lama, para gadis itu pun pergi. Haruno juga ikut berpamitan pulang. Setelah Haruno pergi, Hayama memberitahu Hachiman kalau Haruno pasti menyukai Hachiman. Terlihat bagaimana Haruno selalu mengganggu Hachiman. Biasanya, jika dia suka dengan seseorang, Haruno akan menggoda seperti itu. Berbeda jika tidak tertarik. Haruno pasti akan cuek begitu saja. Hachiman tidak ingin terlalu memikirkannya, maka dari itu dia pun pergi begitu saja. Di keesokan harinya, Yui membujuk Hachiman untuk datang ke klub lagi. Karena bagi Yui, seperti kurang saja ketika mereka mempunyai rencana tapi tidak didiskusikan dengan Hachiman. Dengan terpaksa, Hachiman pun mau datang ke sana. Di proses rapat ini masih ada perbedaan metode di antara Hachiman dan Yukino. Yukino akan mencari kandidat baru yang mau menjadi OSIS. Bahkan Yukino membuatkan skema pidato agar pidato Iroha lebih buruk. Jadi dia tidak menang. Sedangkan di mata Hachiman itu tindakan yang salah. Jika kandidat settingan itu menang, maka sama saja menipu semua murid sepanjang periode. Karena orang tersebut tidak berbakat sama sekali. Rencana Hachiman lebih aman. Tapi di sini Yukino tetap saja tidak setuju dengan rencana Hachiman yang mengorbankan diri. Merasa tidak mendapat kesepakatan lagi, Hachiman memutuskan untuk pergi menghindari perdebatan. Lalu di sini sepulang sekolah, Hayama mengajak Hachiman pergi nanti hari Sabtu bersama Kaori dan Chika. Merasa tidak diajak oleh Kaorinya langsung, tentu saja Hachiman menolaknya. Tapi Hayama tidak menyerah, dia meminta bantuan Haruno untuk membujuk Hachiman. Seperti kita tahu, Haruno ini sangat hebat dalam memaksa, maka dari itu Hachiman pada akhirnya mau menemani Hayama. Selama mereka bersama, Hachiman hanya menjadi bahan lelucon terus oleh Kaori maupun Chika. Sedangkan selama bersama Hayama, mereka berdua terus memuji-muji. Setelah menonton film, para gadis minta diantar untuk berbelanja. Kebetulan di sana ada Miura dan Ebina. Melihat Hayama dengan gadis lain, tak kenapa Miura ingin datang ke sana. Tapi belum juga melangkah, Miura malah terjatuh.
Hachiman pun dengan cepat menghampiri Hayama memberitahu untuk segera pergi dari sini. Singkat cerita, jam makan malam tiba, Hayama mengajak pergi ke salah satu kafe yang ada di sana. Sampai detik ini, baik Kaori dan Chika terus menertawakan Hachiman. Apapun yang dia katakan atau lakukan selalu jadi lelucon bagi mereka. Hayama tiba-tiba menegur dua gadis ini dengan mengatakan kalau tingkah mereka sangatlah Hayama benci. Tidak lama datang Yukino dan Yui. Kedatangan mereka berdua ini adalah untuk membuktikan kalau Hachiman tidak payah seperti Kaori dan Chika bayangkan. Hachiman sangat dekat dengan dua gadis yang sangat mempedulikannya. Berhentilah menilai orang dari penampilannya saja. Tentu saja Kaori dan Chika jadi malu. Mereka pun memutuskan untuk berpamitan. Sebenarnya, kedatangan Yukino dan Yui bukan karena Hachiman, tapi karena Hayama memancing mereka diskusi masalah pemilihan ketua OSIS. Yukino akan menjadikan Hayama kandidatnya. Di belakang sana, Haruno mendengar. Maka dari itu dia menyayangkan atas keputusan Yukino. Menurutnya alangkah baik kalau Yukino yang menjadi ketuanya. Tapi bagi Haruno itu wajar. Sikap Yukino mirip ibu mereka yang suka mengotori tangan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Mendengar hal itu Yukino sempat terkejut, tapi dia memilih pergi tanpa membela diri sama sekali. Setelah semuanya pergi, Hachiman mulai menanyakan kepada Hayama alasannya melakukan hal itu. Hachiman tidak butuh dibela seperti tadi. Hayama pun memberitahu kalau sejak kejadian wisata sekolah, Hayama merasa bersalah. Dia memikirkan bagaimana rasanya menjadi Hachiman dan dia baru saja melakukannya. Ternyata rasanya tidak enak. Hayama tidak akan pernah melakukannya lagi. Di keesokan harinya, Shizuka memberitahu Hachiman kalau Yukino mengajukan diri menjadi ketua OSIS, tapi sejauh ini baru Shizuka saja yang mengetahuinya. Hachiman pun menanyakan langsung kepada Yukino dan terlihat Yui juga ikut terkejut. Ternyata Yukino belum memberitahu siapapun. Hachiman pun memberi saran kepada Yukino untuk jangan gegabah karena terprovokasi kakaknya. Tapi di sini Yukino langsung membantah. Dia mengatakan kalau ini murni keinginannya. Lagi pula, klub ini tidak ada kegiatan. Sejak mengetahui hal itu, Yui jadi ikut memikirkan nasib klub relawan. Dia takut jika Yukino menjadi ketua OSIS, pasti klub relawan akan bubar. Untuk mencegah hal itu, Yui memutuskan untuk ikut menjadi kandidat ketua saja. Dia yakin jika dirinya menang, klub relawan tidak akan terpengaruh. Tahu selama ini, Yui bukan pemeran penting di klub itu. Sedangkan Yukino sangat penting. Sangat besar rasa suka Yui dengan klub ini. Hachiman merasa sudah bingung apa yang harus dilakukannya. Maka dari itu di malam hari saat melihat Komachi, Hachiman memutuskan untuk membujuk Komachi yang masih marah untuk mau mendengar keluh kesahnya. Komachi tentu saja senang karena akhirnya kakaknya mau menceritakan apa yang terjadi. Setelah menceritakan semuanya, Komachi pun memberitahu Hachiman kalau Komachi tidak ingin klub bubar. Maka dari itu Hachiman harus menyelamatkan Yukino dan Yui sekaligus. Semua ini adalah permintaan Komachi, jadi Hachiman harus serius mengabulkannya. Maka dari itu di keesokan harinya, Hachiman meminta saran Yoshiteru, Saki, dan Saika. Dari saran yang ada, Komachi merasa kalau Hachiman harusnya mementingkan Yui dan Yukino dulu. Nah, dari kalimat itulah Hachiman jadi membuat keputusan untuk membujuk Iroha tetap maju menjadi ketua OSIS saja. Dan cara pertama yang dia lakukan adalah meminta Saki menuliskan kandidat yang diharapkan jadi ketua OSIS. Dari keseluruhan nama Hayama ada di bawah Yukino dan Yui. Maka dari itu Hachiman membuat sabotase rahasia bersama Yoshiteru, yaitu dengan membuat akun kampanye Hayama menjadi ketua OSIS. Sebagai orang yang sangat dikagumi banyak orang, tentu saja tidak sulit mendapat dukungan. Dan setelah semua dukungan itu didapatkan, barulah Hachiman bernegosiasi dengan Iroha. Di sini Hachiman memberitahu Iroha kalau menjadi ketua OSIS lebih baik dibandingkan sengaja kalah. Bisa saja kan teman Iroha yang sengaja mendaftarkan Iroha malah akan menertawakan Iroha yang gagal. Bisa saja juga mereka ingin mempermalukan Iroha. Bukankah lebih baik jika membuktikan kepada mereka kalau Iroha memang bisa menang? Mendengar hal itu, Iroha mengatakan kalau dia sebenarnya ingin menang, tapi dia ragu mendapat dukungan. Hachiman pun menunjukkan tumpukan nama-nama murid yang mendukung Iroha. Tentu saja Iroha sangat terkejut, dapat dari mana ini? Jadi, semua ini sebenarnya nama-nama dari murid yang mendukung Hayama. Tapi kini fanpage itu sudah berubah nama jadi akun kampanye dari Iroha. Dan tentu saja Iroha tidak tahu prosesnya. Maka dari itu, Iroha jadi percaya diri. Dia akan maju menjadi ketua OSIS saja. Setelah bertemu Iroha, Hachiman pergi ke ruang klub relawan. Di sini Hachiman memberitahu Yui dan Yukino untuk menarik rencananya menjadi kandidat, karena Iroha sudah mau menjadi ketua OSIS. Yui tentu saja bersyukur karena akhirnya masalah ini selesai, tapi ada yang aneh dengan Yukino. Dia terlihat berbeda, seperti ada sesuatu hal yang disesali. Singkat cerita, hari penentuan ketua OSIS pun tiba dan memang Iroha lah pemenangnya. Hachiman tentu saja datang mengucapkan selamat kepada Iroha. Di sana dia juga melihat Meguri yang sedang mengemas barang. Maka dari itu dia pun membantu Meguri.
Di sini Meguri menyayangkan Yukino yang tidak menjadi kandidat, karena sebenarnya Meguri berharap jika Yukino menjadi ketua, nanti Yui yang akan jadi wakilnya dan Hachiman yang akan menjadi bagian operasional. Karena dengan begitu, Meguri akan leluasa ketika ingin bermain ke ruang OSIS. Mendengar hal itu, Hachiman jadi bimbang, apakah keputusannya ini tepat? Di hari lainnya, klub relawan kembali kedatangan Iroha yang meminta bantuan. OSIS sekolah akan bekerja sama dengan OSIS SMA Kaihin untuk mengadakan festival Natal. Rencana itu dibuat pihak sana dan Shizuka ikut memaksa OSIS ini untuk ikut. Sejauh ini belum menemukan titik terang karena Iroha bingung harus bagaimana. Terlihat Yukino yang hanya melamun. Hachiman pun akhirnya membuat keputusan dia meminta Iroha untuk menyelesaikannya sendiri. Semua itu Hachiman lakukan karena dia merasa bertanggung jawab untuk membantu Iroha tanpa melibatkan klub relawan. Kan yang membuat Iroha menang adalah Hachiman. Selain itu, tidak seperti biasanya Yukino hanya melamun ketika ada seseorang meminta bantuan. Maka dari itu Hachiman meminta Iroha hanya menghubungi Hachiman saja jika butuh bantuan OSIS. Lalu di sini, Hachiman dan Iroha mendatangi working space untuk rapat dengan SMA Kaihin dan ternyata di sana ada Kaori juga. Sejauh ini, Hachiman bisa langsung membaca kalau rapat ini belum menemukan titik terang dan tidak berjalan sewajarnya. Tamanawa dan timnya hanya memberikan beribu-ribu ide tapi tidak memutuskan mana yang dipilih. Menurutnya, mengambil semua ide lebih bagus. Iroha juga di sini sebagai ketua OSIS tidak memberikan masukan yang tegas, sehingga mengorbankan timnya sendiri. Bagaimana kelanjutan festival gabungan ini? Apakah kehadiran Hachiman seorang diri benar-benar bisa membuat Iroha terbantu? Kalau penasaran, kita lanjutkan nanti di part 2. Makasih buat kalian yang udah mampir di channel ini. Sampai jumpa di next video. Jamatane, arigato, gozaimasu.